agama dan budaya masing-masing agar senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Doa diri. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar ilmu politik ya. Pada minggu kemarin sudah saya sampaikan mengenai kita belajar mengenai apa terkait sistem kepartaian di Indonesia yang kemudian sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya, beberapa studi kasus sudah saya berikan terkait sistem kepartaian atau partai politik di Indonesia, kemudian mengenai studi kasus yang relevan ya, yang relevan sampai kemudian bahkan masih menjadi diskusi terkait yang putusan MK itu ya. Itu kan ya, masih ingat gak ya kalian? Masih ingat gak? Kalian semester ini berapa mata kuliah? 8. Banyak ya. Ingat satu mata kuliah aja kadangkala sering lupanya ya, apalagi 8. Apalagi pengantar ilmu politik itu kuliahnya pagi ya. Pagi-pagi sudah bahas politik. Pagi-pagi sudah bahas politik begitu. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya juga sudah kita melakukan praktik ya, kuliah praktik dengan menghitung perhitungan dengan metode Sandling ya. Bahkan masing-masing kelompok saya arahkan untuk kemudian mempunyai tugas 2, yaitu menghitung DPRD dan DPR RI gitu. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita tinggal absen aja ya, nanti SSU-nya saya buka. Pertemuannya berdasarkan nanti kalian hadir di hari Sabtu ya Mbak Kenvi ya, hadir hari Sabtu. Itu juga berkaitan dengan relevan dengan perkuliahan pengantar ilmu politik yang diadakan HMTS, karena narasumbernya saya begitu. Narasumbernya saya, perkuliahannya tidak di hari Sabtu besok ya, jam berapa Mbak? Jam 9 sampai jam 11-an gitu. Di teater ya? Ya. Oh, di teater. Oh, Gedung Alantai 3. Gedung Alantai 3 hari Sabtu ya. Jadi pertemuan selanjutnya dikonversi dari kalian hadir di hari Sabtu besok. Jadi secara langsung ya perkuliahan di kelas hari ini kita pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir gitu. Kita ketemu lagi di semester selanjutnya nantinya. Karena habis itu kan UAS kalian libur. Nah, liburnya apalagi kalau di semester menjelang semester ganjil kan lama ya, karena kan menunggu ospek selesai dulu ya. Sekarang kalian nanti tidak terasa kalian sudah mempunyai adik tingkat ya. Terasa nggak kuliah 1 tahun? Nggak ada 1 tahun sebenarnya ya. Perkuliahan itu terhitung efektif itu 1 semesternya hanya 4 bulan sebenarnya. 4 bulan. Kalau 1 tahun ya 8 bulan. Makanya kalau kalian punya bisnis di sekitar kampus itu efektivitasnya menghitung jam kerja, efektif jam kerjanya itu ya 8 bulan kalau kalian punya bisnis. Jadi yang 4 bulan ya syukur-syukur ada yang beli, syukur-syukur ada yang enggak. Itu harus dihitung. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan terkait trias politika di dalam sistem politik ya. Trias politika teorinya siapa? Seringkali kita mendengarkan trias politika. Apa sih sebenarnya trias politika itu? Di dalam trias politika ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif,
apa? Pemisahan kekuasaan. Ada yang bisa memberikan argumen lagi selain Mas siapa Mas namanya? Hah? Rifanu. Devan. Panggilannya siapa? Devan. Nah, politika pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan, di mana terdapat legislatif, eksekutif, yudikatif. Pada prinsipnya, politika itu prinsip bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 cabang yang dipisahkan untuk mencegah absolutisme, ya. Mencegah agar kekuasaan itu absolut, ya. Kita mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di mata kuliah dengan saya dulu di kewarganegaraan, kalau kalian masih ingat, bagaimana kemudian di dalam pemisahan kekuasaan ini memang sedemikian diatur agar kemudian kekuasaan atau yang menjabat kekuasaan tersebut, yang mempunyai kewenangan menjabat kekuasaan tersebut tidak absolut, ya. Tidak absolut itu tidak tetap, tidak seumur hidup, ya. Nggak boleh kemudian mempunyai seakan-akan ketika menjabat seakan-akan milik dirinya. Nah, karena jabatan di dalam demokrasi, di sistem pemerintahan demokrasi, ialah jabatan itu ialah absolutismenya yang milik publik, milik masyarakat, gitu, ya. Jadi nggak boleh kemudian dianggap itu diklaim kepemilikan individu atau keluarga atau kelompok golongan, nggak boleh begitu. Sehingga memang harus kemudian dibagi di dalam politika ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Di mana lembaga legislatif yaitu pembuat undang-undang, ya, merumuskan kemauan rakyat melalui kebijakan public policy yang mengikat seluruh masyarakat dalam bentuk undang-undang. Undang-undang bagian dari public policy, gitu. Kalau di mata kuliah kewarganegaraan saya runutkan bagaimana kemudian hierarki peraturan perundang-undangan. Masih ingat gak? Yang paling tertinggi apa hierarki peraturan perundang-undangan? UUD. Konstitusinya. Di atasnya UUD apa sebenarnya? Kenapa sih bisa dibuat UUD? Pancasila. Apa itu Pancasila itu? Apa Pancasila itu? Sebutan istilah lainnya apa? Dasar negara. Iya, bukan. Lebih jauh lagi terkait keilmuannya apa namanya? Ideologi. Karena harus mempunyai ideologi. Ya. Seseorang dikatakan idealisme itu harus mempunyai ideologi, mempunyai prinsip. Apa yang kemudian dibawa? Ideologi itu kan ide dan logos. Ya. Ide dan logos yaitu ide dan pengetahuan, ide dan gagasan. Logos kan ilmu, ya. Logos itu ilmu. Gitu. Harus mempunyai ideologi. Setelah ideologi barulah dibentuk sebuah undang-undang dasar itu. Undang-undang dasar itu apa istilah lainnya? Konstitusi. Ada itu nggak ada? Biar saya runutkan, biar nggak lupa nanti. Ada itu nggak ya? Kalau yang ngajar di sini nggak pernah tahu. Misalnya, nggak ada. Oh punya. Mana ini? Ideologi negara. Kalau yang Pancasila tadi apa? UUD. Ini sebagai di bawah konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Di bawah ini, di bawah undang-undang dasar apa nanti hierarkinya? Masih ingat kan? Zaman PKN dulu yang saya jelaskan. Di
bawah Undang-Undang Dasar. Yang membuat undang-undang siapa? DPR. Berarti di bawah Undang-Undang Dasar. Undang-undang. Undang-undang. Tahu bedanya undang-undang dengan undang-undang dasar? Yang saya suruh kalian beli zaman PKN, kewarganegaraan ya, bukan PKN ya. Zaman kewarganegaraan kalian itu membeli undang-undang dasar apa undang-undang? Undang-undang dasar. Undang-undang dasar, bukan undang-undang. Undang-undang itu yang membuat DPR. Kalau undang-undang dasar yang membuat siapa? Pendiri negara. Siapa pendiri negara? Emang nggak boleh dirubah. Padahal kan amandemennya sampai 4 kali undang-undang dasar ini. Pendiri negara kalau yang sudah meninggal terus gimana? Oh, MPR. Seluruh anggota parlemen, baik itu ya DPR maupun nanti ditetapkan melalui MPR. Kalau undang-undang aja yang membuat ini DPR. DPR, ya. DPR RI. Jangan salah nanti DPR RI diikutkan, nggak bisa. Ya. Ini hierarkinya ya. Kita belajar ini hierarki peraturan perundang-undangan. Di bawah undang-undang apa? Peraturan pemerintah langsung. Kalau dulu sebelum undang-undang ada tap MPR. Sekarang MPR itu lembaganya berdirinya yaitu setara dengan lembaga lainnya. Kalau dulu presiden itu di bawah MPR sebelum amandemen keempat tahun 2002 ya. Sekarang lembaga MPR itu diturunkan posisinya sehingga setara semua, yang paling tertinggi yaitu konstitusi itu sendiri. Kalau dulu kan sebelum amandemen keempat itu MPR masih di atas gitu. Jadi presiden itu bisa diimpeachment oleh MPR kalau MPR menjadi lembaga tertinggi. Tahu impeachment ya? Apa impeachment itu? Diturunkan, diimpeach ya. Diturunkan secara konstitusional itu diimpeachment. Kalau diturunkan secara demonstrasi, apa namanya? Kudeta. Harus tahu kalian. Impeachment secara konstitusi artinya sah dan legal. Gitu. Di bawah undang-undang apa? Peraturan. Siapa kepala negaranya? Presiden. Peraturan Presiden. presiden. Setelah peraturan presiden, keputusan presiden. Apa bedanya peraturan dan keputusan presiden? Tahu bedanya? Kenapa dibedakan kemudian peraturan presiden, keputusan presiden, kemudian di sini baru peraturan pemerintah? Peraturan presiden dan keputusan presiden, karena presiden di Indonesia itu mempunyai dua kewenangan, yaitu dia sebagai kepala pemerintah dan kepala negara.
Di sini fungsinya negara sebagai kepala negara. Di sini fungsinya kepala negara, ya. Di sini fungsinya kepala negara. Siapa yang kemudian mendeliver, lembaga yang mendeliver peraturan dan keputusan presiden, yaitu Menteri Sekretaris Negara yang mendeliver itu, karena presiden dia selaku kepala negara mempunyai hak prerogatif, ya, itu hak keistimewaannya di sana, mempunyai prerogatif, mempunyai hak gerasi, mempunyai hak remisi dan hak-hak lainnya banyak. Nah, kemarin ketika siapa itu Tom Lembong dipersoalkan masalah hukum, kemudian presiden mengeluarkan haknya, ya, hak apa itu namanya, remisi. Remisi apa? Apa itu, coba nanti kalian. Itu salah satu hak yang kemudian dimiliki seorang presiden karena selaku kepala negara. Kalau kemudian kepala pemerintah, siapa yang mendeliver kementeriannya? Biar tahu ini kalian. Yang kalian kenal menteri siapa sih? Menteri yang paling populer siapa? Purbaya. Purbaya. Selain Purbaya, bukan. Yang kemana-mana sama Pak Prabowo itu loh. Itu menteri. Hah? Pak Sedi. Mayor. Itu menteri. Apa dia? Dia menjabat menteri apa? Sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet itu yang kemudian mengorkestrasi atau yang mengakomodir dari beberapa kementerian. Jadi kalau presiden membuat peraturan pemerintah, menetapkan semisal peraturan pemerintah, pasti yang diuruskan nasional, urusan nasional. Kalau peraturan presiden, urusan presiden belum tentu urusan nasional, urusan internasional pun bisa, gitu ya. Urusan internasional, semisal presiden menyatakan hari ini Indonesia perang, itu berarti peraturan presiden. Karena menyatakan perang itu artinya kemudian berhubungan dengan negara lain, kan begitu kan? Menyatakan perang, menyatakan kemudian harga ekspor Indonesia harus naik sekian persen. Itu di sini pentingnya, bukan di sini. Kalau ini urusan domestik, urusan nasional aja, peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah, turunannya nanti ada peraturan menteri. Ya. Biar kalian tahu dulu ini. Belum kita lanjut materinya. Peraturan menteri, di bawah peraturan menteri apa? Peraturan daerah. Hah? Peraturan daerah. Perda dulu. Perda peraturan daerah provinsi. Nah, ini baru masuk daerah kalau sudah di perda itu. Nah, di bawah perda provinsi ada apa? Belum. Perda provinsi kemudian ya. Peraturan. Kalau provinsi siapa yang jabatan tertinggi provinsi siapa? Gubernur. Peraturan gubernur. Setelah itu baru perda kabupaten kota, baru peraturan bupati atau wali kota. Kalau perda yang membuat yaitu DPRD. Kalau perda yang membuat DPRD, kalau perda provinsi yang membuat DPRD provinsi, kalau perda kabupaten kota yang membuat ya DPRD kabupaten kota. Itu, ini hierarki hukumnya, hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, di sini semua itu termasuk namanya peraturan perundang-undangan.
yang dimaksud peraturan perundang-undangan. Ya. Itu ini Mbak. Jadi ini yang harus kemudian yang perlu kalian ingat terus ya. Pak, hierarki apa? Hierarki apa hierarki? Hierarki itu struktur ya. Struktur kedudukannya dari paling atas sampai paling bawah itu seperti apa, itu hierarki. Seperti halnya kalian di keluarga, hierarki paling tinggi siapa? Kepala keluarga. Nah, siapa di sana, ayah, bapak, misal begitu. Nah, inilah peraturan perundang-undangan yang perlu kalian lihat ketika berbicara legislatif. Artinya baik itu DPR RI ya, kemudian DPRD yang membuat perda entah provinsi maupun kabupaten kota. Kalau di desa ada lagi sebenarnya, kalau di desa. Tapi di desa tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan. Di desa ada lagi. Apa di desa yang membuat peraturan desa? Peraturan desa siapa yang membuat? Kepala desa dan siapa namanya? Siapa? Wakil, nggak ada wakil kepala desa. Adanya sekretaris kepala desa atau istilah lainnya cari biasanya. Tapi bukan sekretaris ataupun cariknya yang membuat, yaitu dengan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa itu seperti halnya legislatif di tingkatan desa. Entah itu diambil dari tokoh masyarakat, ya, atau mungkin dari kepala dusunnya, yang kemudian tergabung menjadi Badan Permusyawaratan Desa, yang dimana kemudian memberikan masukan-masukan kepada kepala desa untuk membuat peraturan desa secara kolektif, begitu. Kadangkala di desa itu Badan Permusyawaratan Desa itu tadi tidak terlalu aktif, sehingga yang terlalu aktif ya kepala desanya, sehingga peraturan desa yang membuat ya kepala desa. Tapi kalau yang aktif ya terjadi check and balance itu tadi antara legislatif dan eksekutif di tingkatan desa. Seperti halnya ketika kita berbicara eksekutif dan legislatif di tingkatan kabupaten sampai di tingkatan pusat. Itu. Nah, inilah kemudian peraturan perundang-undangan. Di setiap negara pasti ada seperti ini. Pasti yang pertama ada ideologinya. Ya, ketika kita berbicara Cina pasti berbeda seperti ini. Ideologinya di sana apa? Bukan Pancasila, tapi komunisme. Kan begitu. Misal kita berbicara di Amerika, ideologinya apa? Ya liberalisme, bukan Pancasila. Berbeda lagi di negara-negara Arab, ideologinya dia karena kerajaan kan, karena kerajaan dan seterusnya berbeda lagi. Itu kira-kira. Kemudian kalau eksekutif melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislatif, mencakup administrasi negara, militer dan diplomatik. Ya, itulah eksekutif. Eksekutif itu tugasnya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh DPR. Itu fungsinya eksekutif. Ya. Apakah presiden menjalankan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD kabupaten, kota, dan provinsi? Enggak. Presiden mengerjakan itu enggak? Tidak. Presiden hanya mengerjakan peraturan perundang-undangan, ya, undang-undang yang dibuat oleh DPR RI. Nah, undang-undang ini makanya bedanya undang-undang dasar dan undang-undang itu yang membuat DPR, undang-undang itu membuat dia membuat peraturan, ya, membuat peraturan terkait kebijakan-kebijakan tertentu. Misal undang-undang terkait tambang, undang-undang terkait lingkungan hidup, undang-undang pendidikan, seperti itu. Kalau UUD jadi satu konstitusi, dia berbicara lebih ke general, abstrak. Kemudian agar kemudian itu menjadi rumahnya semua, ibarat begitu. Rumahnya dari peraturan undang-undangan itu di. Jadi peraturan-peraturan ini itu tidak boleh, peraturan-peraturan ini itu tidak boleh saling
istilahnya, bahasanya kalian apa ya, saling melangkahi itu nggak boleh. Artinya tidak boleh berbenturan peraturan di bawah berbenturan dengan peraturan di atasnya, itu tidak boleh. Nah, kalau peraturan berbentur di atasnya pasti peraturan tersebut akan dibatalkan, tidak akan disahkan. Silakan Mas. Mengenai Pak, kalau misalnya peraturan itu tidak boleh dari bilang, tapi kenapa ada lapor Apa? lapor pres? Lapor Mawapres. Iya yang apa? Kayak customer service gitu jadinya. Jadi waktu itu lapor pres Tahu. Iya, itu kenapa? Jadi itu kan itu sebenarnya bukan tugas sebagai wakil presiden. Itu seperti misalnya yang di bawahnya. Itu bukan peraturan perundang-undangan, Mas, itu kebijakan yang dibuat oleh wakil presiden. Jadi itu bukan peraturan perundang-undangan. Apakah kemudian kebijakan itu boleh dibatalkan? Ya boleh. Apakah bisa? Ya akan sangat bisa. Ketika presidennya menyuruh membatalkan ya bisa saja. Itu bukan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti akan dibedakan, ya. Undang-undang itu membahas secara general. Kebijakan itu membahas secara spesifik, membahas khusus. Itu kebijakan. Semisal, apalagi nanti kalian harus tahu bedanya undang-undang, kebijakan, program. Saya tanya sekarang, MBG itu kebijakan, program atau undang-undang? Program. Hah? Program. Program. Program makan bergizi gratis. Itu program. Kebijakannya apa? Tahu kalian? Meskipun ini bukan mata kuliah kebijakan publik ya, kita agak kesinggung ini. Kebijakannya apa? Terkait penurunan angka stunting. Itu salah satu contoh. Nah, semisal kayak tadi yang dicontohkan Mas siapa? Mas Raka, terkait adanya lapor Mas Wapres, itu merupakan kebijakan, bukan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti programnya misal apa? Terkait apa dari kebijakan itu? Ya adanya aplikasi lapor Mas Wapres. Nanti siapa yang menjalankan kan nggak mungkin sendiri. Wakil presiden kan nggak mungkin balesin sendiri. Dia mempunyai organisasinya, organisasi wakil presiden itu sendiri, kan begitu. Nah, peraturan ini tidak boleh berbenturan, ya, tidak boleh melangkahi peraturan di atasnya. Gitu, kira-kira. Kemudian yudikatif. Nah, lembaga yudikatif ini, ya, lembaga yudikatif ini lembaga yang mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang yang menjamin kemerdekaan individu, HAM, dan setiap warga negara. Nah, lembaga yudikatif itu sangatlah banyak di Indonesia. Ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial, ya. Kemudian kalau di tataran bawah, maksudnya tataran bawah itu tataran daerah, bukan pusat, itu ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya, pengadilan agama, seperti itu kira-kira. Itu lembaga-lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif itu artinya yang memantau peraturan perundang-undangan ini, yang akan memantau agar kemudian tidak saling berlawanan. Peraturan di bawah tidak boleh kemudian melangkahi peraturan atau berbenturan dengan peraturan yang berada di atasnya, kira-kira begitu. Kan kemarin bahkan yang di kewarganegaraan kan sampai saya istilahkan ada lex superior, ya kan? Pernah ingat nggak? Kalau nggak ingat ya lupa berarti kan gitu. Itu kira-kira. Nah, kenapa diatur adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan agar terjadi check and balances di dalam sebuah kekuasaan negara itu? Karena tadi tidak menginginkan suatu negara di dalam sistem demokrasi dengan adanya pembagian kekuasaan tidak menginginkan ada satupun lembaga negara itu yang absolut. Kalau satupun lembaga itu yang bersifatnya absolut, tetap tidak kemudian dinamis gitu, ya akan cenderung lebih otoriter, lebih kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, perilaku koruptif dan sebagainya. Sehingga yang diinginkan terjadi check and balances itu tadi. Check itu artinya kendali,
Ya, adanya kendali mekanisme kelembagaan yang mencegah penggunaan kekuasaan secara mutlak absolut. Cara paling efektif ditempuh dengan memisahkan kekuasaan dan membagi ke lembaga yang berbeda. Gitu. Balances, keseimbangan proporsi kewenangan lembaga pemerintah hendaknya seimbang sehingga proses pembuatan keputusan tidak didominasi oleh pihak atau lembaga tertentu saja. Itu yang dimaksud check and balances, adanya kendali dan adanya keseimbangan. Ya. Jadi jangan kemudian merasa paling tinggi kalau menjabat anggota DPR misal begitu. Nah, ternyata masih ada menteri loh. Yang di eksekutif, kalau di yudikatif masih ada hakim-hakim, hakim MK, hakim KY, hakim MA, misal seperti itu. Jadi tidak merasa yang mempunyai power berlebih, ya, mempunyai kekuasaan yang berlebih. Nah, kenapa check and balances itu penting? Karena mencegah tirani dan kekuasaan absolut. Tirani kekuasaan, yaitu tirani kekuasaan itu tadi. Tidak kemudian kekuasaan ini dimiliki dirinya, kekuasaan ini dimiliki kelompoknya, kekuasaan ini dimiliki golongannya, bukan seperti itu. Sehingga nanti terjadi generasi selanjutnya siapa yang akan kemudian memimpin. Oleh karena itu, pencalonan Mas Wapres dulu, ya, itu dianggap kemudian membuka peluang di Indonesia bisa menjadi tirani kekuasaan. Karena banyak yang kemudian melawan hal itu, ya, menolak hal itu. Tapi nggak tahu kalian kalau memilihnya, kalian memilih gemoy enggak ini? Nah, itu artinya kalau kalian juga memilih membuka peluang tirani kekuasaan. Sebenarnya secara akademik seperti itu, etisnya di sana. Menjamin HAM warga negara, memastikan akuntabilitas pemerintahan, mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Tadi, agar kemudian presiden bersalah ya juga bisa dihukum oleh yudikatif, ya. DPR yang salah juga bisa dihukum yudikatif. Begitupun eksekutif salah diingatkan oleh legislatif, diingatkan oleh yudikatif, gitu. Kalau ada yang paling tertinggi, ya tidak mau, pasti akan diingatkan karena strukturnya paling tinggi. Di dalam Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lembaga tertinggi negara, yang ada kemudian konstitusi itu sendiri yang paling tinggi. Ya, kalau kalian buka Undang-Undang Dasar kalian, itu ya. Nah, ini teori dari Trias Politika, yaitu John Locke. Ya. Teorinya John Locke. Tapi teori John Locke ini masih disempurnakan nanti dengan teori lain. John Locke itu seorang tokoh, ya, bapak pemikir Trias Politika itu sendiri, dengan teori legislatif, eksekutif, dan federatif bahasanya dulu. Kalau di buku-buku bahasanya federatif. Kekuasaan menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, aliansi, diplomasi, pertahanan itu federatif. Ya, federatif. Pada tahun 1632 sampai 1704, Two Treatises on Civil Government. Itu teorinya dari John Locke. Teorinya John Locke ini seringkali tidak kemudian kita ingat. Yang kita ingat ini aja, disempurnakan oleh Montesquieu. Nah, di tahun 1689 1755 dengan Spirit of the Law. Nah, artinya kemudian di dalam suatu negara itu harus diatur ketentuan hukumnya. Maksudnya Montesquieu begitu. Sehingga disempurnakan oleh Montesquieu yang awalnya teori dari John Locke itu berbicara federatif, teorinya teorinya Montesquieu berbicara kemudian adanya yudikatif. Disempurnakan. Karena kalau kita berbicara federatif aja di sini, tidak ada yang ngurusin soal hukum. Kalau kita berbicara federatif. Karena ini sudah termasuk mana tadi? Negara aliansi, diplomasi, pertahanan, ini masuk ke eksekutif. Maksudnya John Locke dulu, TNI, militer negara itu berdiri sendiri. Kalau TNI, militer di Indonesia, misal di Indonesia, katakanlah ya, itu berdiri sendiri. Apakah tidak saling membahayakan itu? Kalau semisal Panglima TNI itu tidak di bawah kepala negara, di bawah presiden,
Kira-kira menurut kalian membahayakan tidak? Panglima polisi tidak di bawah presiden, kira-kira membahayakan negara tidak? Kenapa membahayakan? Analisanya kenapa? Apa argumentasinya? Ilmu sosial itu harus berani berargumen. Nah, di dalam berargumen itu harus ada logikanya. Logika di dalam berargumen, logika di dalam beropini. Agar kemudian yang kita sampaikan, opini yang kita tulis itu mempunyai nilai, mempunyai maksud. Nah, itu namanya. Harus logis, masuk akal. Kalau kalian opini ngomong ngawur kan ya. Kalau kalian sama temennya ngobrolnya misal ngawur sana sini kan ada yang kemudian tidak dihiraukan dan seterusnya. Kenapa kemudian menurut kalian ketika misal Panglima TNI, Panglima Polisi, Panglima Polri itu tidak di bawah presiden secara kedudukannya, kenapa membahayakan? Kenapa kira-kira? Kenapa argumennya? Karena suatu saat ya tidak akan bisa diprediksi akan bisa terjadi kudeta. Bayangkan karena militer itu yang mempunyai, dia dimiliki hak untuk mempunyai alat bersenjata. Sedangkan eksekutif, legislatif, civil society seperti kita di dalam negara Indonesia tidak boleh tidak adanya peraturan yang membolehkan warga sipil seperti kita itu mempunyai alat bersenjata. Bayangkan kalau kalian kemudian jadi presiden nggak nurut sama tentara, bisa ditembak langsung itu. Loh, iya, banyak negara-negara yang seperti itu terjadi kudeta karena tentaranya, militernya yang lebih superpower. Negara Amerika, bayangkan negara Amerika kalau kemudian militernya tidak di bawah kendali presiden, itu Donald Trump kemarin sudah ditembak itu. Trump aja sendiri sudah kemudian seringkali dilakukan penembakan untuk Donald Trump, yang kena telinganya, yang kena apanya, seringkali. Apalagi kalau militernya tidak di bawah presiden. Disuruh berangkat perang ke Iran nggak mau berangkat. Di Indonesia pun seperti itu. Kendali militer itu berada di bawah presiden. Makanya presiden itu mempunyai hak, salah satunya yaitu bisa menyatakan perang. Itu presiden. Nah, itu tadi makanya dibedakan, namanya ada peraturan presiden, ada keputusan presiden, dan ada peraturan pemerintah. Itulah disempurnakan dengan adanya yudikatif itu sendiri. Nanti kita UASnya offline ya. Ya ini salah satunya pasti keluar yang saya jelaskan. Saya sampaikan sekarang karena kan minggu depan kita sudah terkonversi. Kalian datang di hari Sabtu ya. Nanti UASnya kita offline. Nah, ini 3 model penerapan res politika di dunia. Di Amerika Serikat itu seperti halnya di Indonesia, yaitu dengan sistem presidensial. Presiden itu panglima tertinggi negara. Nah, panglima tertinggi negara itu tadi mempunyai hak-hak yang cukup banyak, resource yang cukup melimpah untuk menjadi kepala negara, kepala pemerintah. Di Amerika tidak ada kepala Perdana Menteri, tidak ada. Berbeda dengan negara-negara yang dipimpin oleh raja, oleh ratu, oleh kekaisaran. Di sana ada ada Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurusi segala aktivitas pemerintahan. Kalau raja, ratu, kekaisaran mengurusi soal negara.
Kayak di Malaysia, di Malaysia apakah ada namanya presiden? Tidak ada di Malaysia presiden itu. Adanya perdana menteri sama adanya raja. Sistem presidensial itu apa? Pemisahan kekuasaan yang tegas, organ-organ pemerintah benar-benar terpisah satu sama lain dalam tugas maupun kelembagaan. Seperti di Indonesia, tidak ada lembaga yang mempunyai paling tinggi kedudukannya atau super power. Kedua, Eropa Barat, sistemnya parlementer, ya. Di Eropa itu banyak itu. Organ-organ pemerintah memiliki hubungan timbal balik, terutama antara eksekutif dan legislatif yang saling berinteraksi, sharing power. Kalau di sistem parlementer itu banyak pemisahan, yaitu dengan bagian-bagian. Seperti halnya di Amerika Serikat itu seperti halnya parlemen dan presidensial, karena di Amerika Serikat di daerahnya bukan di pusat itu mempunyai negara-negara bagian. Ya kan, ada negara bagian apa? Misal Chicago, ada negara bagian apa? California dan seterusnya. Itu Amerika Serikat. Di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia tidak mempunyai negara bagian. Ya, kalau di Eropa Barat, ya seperti Belanda itu banyak sekali. Di negara-negara Yugoslavia dulu itu ada negara-negara bagiannya. Di Indonesia tidak mengenal negara bagian, tapi istilahnya ada provinsi, ada kabupaten, kota. Nah, kemudian contoh itu sistem referendum di Swiss, yaitu badan eksekutif hanyalah pelaksana dari apa yang digariskan oleh badan legislatif. Kedaulatannya tertinggi ada pada rakyat melalui referendum. Nah, tapi yang paling karena kedaulatan tertinggi milik rakyat, rakyat kemudian mengamanahkan kepada legislatif sehingga eksekutif di bawah kendali legislatif. Jadi seakan-akan presiden, kalau di negara Swiss, presiden itu salah bisa kemudian diturunkan oleh legislatifnya, oleh DPR RI-nya. Kalau di Indonesia seperti itu kira-kira. Itulah perbedaan adanya sistem presidensial, sistem parlemen, dan sistem referendum di negara-negara itu seperti itu di dunia. Di masing-masing sistem tersebut banyak plus minusnya. Nah, kalian bisa mempelajari itu lebih jauh lagi. Nah, plus minusnya ada. Sistem presidensial itu bukan kemudian sistem yang kemudian paling bagus 100%, tidak. Sistem referendum juga paling bagus 100% tidak. Nah, hakikat dan fungsi badan legislasi, yaitu di badan legislatif itu mempunyai 3 fungsi utama, ya, 3 tupoksi, tugas pokok dan fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, yaitu sebagai pembuat undang-undang, ya, dan memiliki hak inisiatif, hak amandemen, RUU pemerintah, dan hak angket. Kemudian yang kedua fungsi budgeting, yaitu terkait mengadakan amandemen terhadap rancangan anggaran belanja negara. Jadi setiap tahun APBN itu yang mau kemudian dijalankan, yang akan dijalankan oleh eksekutif, presiden itu harus di ACC dulu, harus disetujui dulu oleh lembaga DPR. Itu setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh eksekutif itu harus persetujuan dulu oleh DPR. Kalau tidak setuju DPR, Menteri Keuangan tidak akan mendapatkan uangnya. Uang dari Bank Indonesia bisa kemudian turun ke Menteri Keuangan itu persetujuan dari lembaga DPR. Bisa dipahami ya? Menteri Keuangan itu tugasnya bukan nyetak uang, dia hanya membagikan uang, mengalokasikan anggaran aja, yang anggaran yang sudah disetujui oleh DPR. Gitu. Masih repot kita masih susah cari uang, ya. Menteri Keuangan itu hanya membagikan, hanya mengatur fluktuasi keuangan di negara agar tidak terjadi inflasi, agar tidak terjadi krisis. Gitu.
bukan tugasnya mencari uang, menteri keuangan itu. Nah itu fungsi budgeting, menentukan bagaimana uang rakyat dipergunakan. Jadi setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh eksekutif itu harus disetujui oleh DPR. Kemudian yang ketiga fungsi kontrol atau fungsi pengawasan, yaitu mengontrol eksekutif agar tindakannya sesuai kebijakan yang ditetapkan melalui pertanyaan di parlemen, interpelasi, angket dan mosi. Nah, hak kontrol itu, hak pertanyaan parlemen itu hak dengar pendapat. Nah, itu dipanggil, menteri dipanggil, bisa dirjen dipanggil, BUMN dipanggil. Apa maksud tujuannya Anda mau membuat kebijakan MBG, misal gitu, program MBG, dipanggil di parlemen. Itu namanya hak pertanyaan parlemen. Nah, biasanya istilahnya kalau di DPR itu programnya namanya rapat dengar pendapat, RDP istilahnya. Kalau kalian besok magang di DPR seperti itu. Kemudian ada hak interpelasi. Hak interpelasi itu kemudian menanyakan terkait bagaimana kemudian program-program itu yang ditanyakan tadi, yang di dalam rapat dengar pendapat bisa berjalan atau tidak, terus penganggarannya seperti apa, pendalaman terkait kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, kemudian ada hak angket. Hak angket itu kemudian hak yang dimiliki DPR untuk kemudian membuat apa? Nah, saya ulang kata-katanya. Untuk kemudian ingin menginvestigasi hak angket itu. Hak yang kemudian untuk menginvestigasi sebuah peristiwa, ya, sebuah peristiwa tertentu. Nah, itu hak angket. Misal terjadi sebuah hal, pertanyaan besar ini terkait misal korupsi, misal ya, dulu kalau di Indonesia dulu pernah terjadi sering, misal apa ya, oh ini aja, nggak usah yang panjang-panjang, yang dulu setelah COVID itu terkait adanya aliran terkait di Indonesia, bagaimana judol dan pinjol itu sampai berlaku di Indonesia, maksudnya sampai kemudian kok ada judol dan pinjol. Nah itu DPR mengeluarkan hak angketnya, yaitu menginvestigasi kepada semua lembaga-lembaga, ya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, menginvestigasi judol dan pinjol ini seperti apa di Indonesia, sehingga bisa enggak kemudian dihapuskan dan seterusnya. Kemudian dulu ketika sebelum COVID apa setelah COVID ya, kasusnya Sambo itu. Nah, itu DPR mengeluarkan hak angket untuk menginvestigasi kasusnya Sambo itu. Tahu ya kasusnya Verdi Sambo dulu itu ya. Itu mengeluarkan hak angket. Hak angket itu dikeluarkan dikarenakan ada motif ketidakpercayaan terkait kasus tertentu ketika itu diputuskan. Ketika sudah diputuskan tapi merasa kasus ini janggal, kasus ini gamang begitu, belum di masyarakat masih banyak pertanyaan terkait konspirasi terkait peristiwa tertentu, itu bisa dikeluarkan hak angket. Kemudian juga ada mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya artinya karena kan yang mempunyai hak-hak itu tadi, ya, kemudian yang terakhir mosi tidak percaya. Bisa saja kemudian DPR itu mengakomodir rakyat, karena kan DPR dipilih rakyat, namanya DPR itu wakil rakyat. Nah, sehingga dia mengklaim, mengasumsikan, ya, kewenangan rakyat itu diwakilkan dirinya, sehingga bisa memberikan mosi tidak percaya kepada presiden, kepada menteri, kepada di yudikatif misalnya kepada hakim MK, hakim MA dan seterusnya. Itulah tugas dan fungsi dari lembaga legislatif. Nah, ini lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif itu fungsinya lebih banyak lagi, ya. Yaitu administratif, melaksanakan undang-undang, peraturan serta menyelenggarakan administrasi negara sehari-hari, ya, syariat.
Makanya di sana kalau presiden kemana-mana selalu ada menteri sekretaris negara, ada menteri sekretaris kabinet. Nggak boleh presiden kemudian dilepas sendirian begitu. Ya memang aturan protokolernya seperti itu. Itu. Presiden mau keluar negeri minimal harus ada menteri sekretaris negara. Kalau enggak menteri sekretaris kabinet menjaga yang kemudian agar kemudian fungsi dari administrasi ini bisa berjalan, memastikan fungsi administrasi itu bisa berjalan. Kalau presiden sendiri terus menteri sekretaris negaranya di Indonesia, misal menteri sekretaris kabinetnya di Indonesia, siapa yang mau mendeliver kepada kementerian-kementerian terkait? Gitu ya. Itu fungsi administrasi. Fungsi legislatif juga ada di dalam eksekutif itu. Jadi presiden itu juga mempunyai fungsi legislasi atau legislatif, yaitu merencanakan rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam proses legislasi di badan perwakilan. Ya, nah ini yang belum saya sebutkan di sini. Titelnya lagi, Mbak John. Nah, tahu putusannya di dalam eksekutif terkait tugas legislatif ini apa putusannya? Peraturan apa namanya? Tahu nggak putusan yang dibuat oleh eksekutif, oleh presiden, ya, di dalam fungsi legislatifnya apa? Membuat apa presiden itu? Peraturan apa namanya? Peraturan presiden. Undang-undang atau namanya apa? Perpu. Perpu itu secara kedudukannya ini setara dengan undang-undang. Nah, perpu yang dibuat perpu ini dari fungsi adanya legislatif yang berada di eksekutif. Fungsi legislasi maksudnya ya. Fungsi legislasi, fungsi peraturan, fungsi pembuat undang-undang yang dibuat oleh eksekutif itu namanya perpu. Ya, perpu ini setara dengan undang-undang. Artinya kalau setara ya kemudian di atas peraturan presiden sendiri, di atas keputusan presiden, di atas peraturan-peraturan ini. Nah, ini perpu, namanya peraturan presiden pengganti undang-undang. Semisal ada undang-undang ya, dulu ketika Covid dulu. Sehingga Menteri Kesehatan itu butuh alokasi anggaran yang cukup banyak. Ya, cukup banyak begitu. Ketika mau diputuskan undang-undang kan tidak bisa karena ketika Covid orang berkumpul aja dimarahin kan. Protokolernya nggak boleh kan, apalagi kalau mau sidang paripurna kan, mengumpulkan 500 sekian DPR kan nggak akan terjadi, ya enggak. Maka kemudian presiden membuat peraturan terkait refocusing anggaran untuk membantu Kementerian Kesehatan, kira-kira begitu. Jadi peraturan presiden pengganti undang-undang itu bisa dikeluarkan apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya ataupun bahkan bisa memperbarui undang-undang itu sendiri. Semisal besok ini, ketika di minggu kemarin saya berikan studi kasus terkait adanya putusan MK terkait rekomendasi di dalam undang-undang pemilu. Undang-undang pemilunya sampai hari ini masih belum dikeluarkan oleh DPR. Kalau tidak akan segera dikeluarkan DPR, maka presiden itu bisa membuat peraturan presiden pengganti undang-undang terkait pemilu itu sendiri. Itu lebih bahaya lagi semisal, karena nanti motifnya seakan-akan bisa kemudian presiden ini melanggengkan jabatannya. Gitu. Misal DPR tidak, karena keputusan MK itu membuat dilema, membuat kebingungan DPR sehingga DPR tidak merapatkan sehingga tidak mengesahkan undang-undang pemilu untuk 2029. Kemudian diambil alih oleh presiden. Presiden membuat perpu terkait undang-undang pemilu.
Kemudian di dalam perpunya untuk 2029 pemilu itu ditiadakan dan presiden terpilih kembali. Kan lebih bahaya lagi. Bisa saja. Atau bahkan perpu yang dikeluarkan presiden langsung berbicara gubernur, DPRD, gubernur, bupati ataupun wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh DPRD terkait. Ya bisa saja. Nah, tapi perpu ini tidak bisa dikeluarkan semena-mena, karena perpu ini dirasa dikeluarkan apabila tidak ada undang-undang yang mengatur atau bahkan memperbarui dalam keadaan-keadaan tertentu. Itulah fungsi legislasi yang dimasukkan di eksekutif. Itu kira-kira bisa dipahami ya? Jelas atau belas ini? Itulah fungsi legislasi. Kemudian yang ketiga fungsi keamanan dan militer. Itu tadi militer di Indonesia, baik itu Polri, baik itu kemudian TNI, ya, ataupun lembaga-lembaga militer lainnya yang berada di bawah TNI ataupun Polri, itu berada di bawah presiden, tidak berdiri sendiri. Ya, sehingga presiden menjadi panglima tertinggi bersenjata, yang bisa memerintah Polri, bisa memerintah TNI. Kemudian ada yudikatif, memberikan gerasi. Yudikatif artinya bukan kemudian seperti MK menyidangkan, bukan, tapi presiden mempunyai itu tadi, seperti halnya di Tom Lempo kasusnya, ada hak gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada warga negara. Itu hak-haknya. Hak yudikatif yang dimiliki presiden. Jadi kalau jadi presiden itu enak ya, mempunyai fungsi yang lebih banyak. Kalau tidak percaya, coba jadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dulu. Itu latihannya ya, latihannya. Kemudian diplomatik. Nah, presiden mempunyai fungsi diplomatik, artinya menegosiasikan terkait urusan-urusan tertentu. Sehingga semisal pertemuan antar negara, antar kepala negara, itu fungsi diplomasinya di sana. Ya, urusan-urusan internasional, kira-kira begitu. Itu fungsi diplomasi. Diplomasi tidak kemudian nego dengan gubernur, negosiasi dengan bupati wali kota, bukan seperti itu. Diplomasi yang dimaksud kemudian melakukan komunikasi urusan internasional dengan kepala negara lain gitu ya. Nah, fungsi diplomasi. Nah, lembaga eksekutif di Indonesia dalam lintas sejarahnya ya, dari pra 1959 ini sedikit saya berikan terkait perkembangan sejarah ya. Pra demokrasi ya, tahun 59. Kemudian tahun 65 itu 59 sampai 65 demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, namanya demokrasi terpimpin. Ya, tidak banyak lembaga-lembaga negara pada waktu itu, masih belum banyak. Kemudian di zaman Orde Baru, ya 66 sampai 98. Kemudian masa reformasi 98 sampai sekarang itu. Kalau kalian baca, pra demokrasi terpimpin badan eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden sebagai bagian eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat. Jadi tidak bisa, DPR tidak bisa mengontrol. Pada waktu itu parlemen belum ada. Zaman pra demokrasi terpimpin itu parlemen belum ada, sehingga lembaga yang ada ya eksekutif aja. Lembaga yang ada di Indonesia ya eksekutif aja, yudikatif ya belum ada. Kemudian di demokrasi terpimpin ya. Nah, barulah ada di sana ada lembaga-lembaga baru, tapi lembaga-lembaga pembantu eksekutif, pembantu presiden, ada menteri-menteri. Dulu istilahnya masih ada perdana menteri bahkan dulu Sultan Syahrir itu menjadi perdana menteri Indonesia termuda. Usianya berapa? 36. Usianya 36 bisa menjadi perdana menteri termuda.
Ya seperti Gibran sekarang itu usianya muda bisa menjadi wakil presiden. Ada sejarahnya. Kadangkala kalian kalau pernah baca-baca buku sejarah dan meyakini sejarah itu akan terulang tapi dengan cerita berbeda. Jadi serius itu. Sehingga kalian di sana nanti misal ada istilah kalian apa ya kalau istilah kalian? Ada istilah deja vu. Ya kan? Itu sebenarnya sejarah itu terulang kembali tapi dengan cerita berbeda. Nah, itu demokrasi terpimpin. Kalau Orde Baru sudah ada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif sudah ada. Itu Orde Baru. Tapi kekuasaannya sangat absolut dipimpin oleh presiden. Semuanya takut akan presiden. Sangat dominan, eksekutif sangat dominan dalam segala aspek kehidupan pemerintahan di Indonesia. Karena presiden itu militernya di bawah presiden, ya semuanya diperintah presiden, tapi semena-mena. Sehingga misal ini anggota DPR mengkritisi saya, culik hari ini diculik. Karena militer di bawah presiden. Seperti halnya hari ini itu seperti itu, tapi peraturan perundang-undangannya sudah dirubah. Jadi presiden ya tidak bisa semena-mena memerintah Polri, semena-mena memerintah TNI untuk hal-hal yang kemudian pembunuhan, penculikan, apalagi ya seperti itulah hal-hal yang kemudian melanggar hak asasi manusia. Nah di zaman reformasi HAM itulah yang kemudian dijadikan tuntutan awal agar kemudian semua warga negara di Indonesia itu mempunyai kepastian hukum yang sama, kesempatan hidup yang sama, kesempatan ingin menjadi seseorang yang sama dengan latar belakang berbeda-beda. Itulah yang paling dijunjung ketika Orde Baru, masa Orde Baru atau reformasi itu yaitu tadi terkait hak asasi manusia, entah etnis A, B, C, D, agama A, B, C, D mempunyai kesempatan yang sama di mata hukum, kemudian mempunyai kepastian hukum yang sama, seperti itu. Itu kira-kira. Kalau dulu zaman Orde Baru, di Jawa ini masyarakatnya terlalu banyak, dipindahkan semua dulu sama pemerintah dengan istilah transmigrasi sebanyak-banyaknya, ya kan? Akhirnya orang Jawa ada yang di Kalimantan, orang Jawa ada yang di Sumatera, ya enggak? Orang Jawa ada yang di Sulawesi. Diberikan itu lahan untuk menggarap sawah, menggarap kebun dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kalian punya teman dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari Papua, di sana banyak orang Jawanya. Dulu efek dari adanya kebijakan dari Orde Baru, transmigrasi, warga negara besar-besaran, warganya besar-besaran, itu tadi dipindahkan. Itu. Kalian punya teman dari Sumatera yang ternyata orang Jawa orang tuanya, ada nggak? Misal mana di luar Jawa itu. Nah kalau kalian ingin lengkap sejarah legislatif, ini sejarah eksekutif ya, sejarah legislatif di Indonesia, ya ini dari istilah Belanda Volksraad 1918, kemudian ke NIP 1945, Badan Legislatif RIS 1949 sampai Undang-Undang 45 itu amandemen terakhir. Di bawah itu ada catatan. Nah, dulu istilahnya ada loh di Indonesia itu DPR hasil pemilu, kemudian namanya DPR gotong royong. Ada sejarahnya. Nah, sistem parlementer dan sistem presidensil ya. Ini perbedaannya ya. Dari kita ke 5 aspek. Yang pertama dasar prinsip, kalau parlementer istilahnya itu pembagian kekuasaan. Kalau presidensil itu pemisahan kekuasaan. Jadi kalau di Indonesia karena sistemnya presidensil, maka kemudian res politika itu pemisahan, bukan pembagian.
Kalau pembagian, karena di Indonesia tidak ada negara-negara bagian, karena istilahnya pemisahan, ya. Di daerah tidak ada istilahnya negara bagian, adanya istilahnya provinsi, istilahnya kabupaten kota, gitu. Kemudian dari tanggung jawab eksekutif, kalau parlementer bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, setiap negara bagian itu mempunyai parlemennya, yang kemudian antar negara bagian itu kedudukannya sama. Sebenarnya hampir mirip-mirip aja begitu. Kalau di Indonesia tidak punya parlemen gitu. Ya adanya ya DPRD itu sendiri. Nah, tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, jadi memang kalau di dalam negara bagian parlementer, misal dia gubernur begitu ya, kalau istilahnya pakai Indonesia ya, atau kepala negara bagian, itu setara kedudukannya dengan parlemennya, legislatifnya setara. Kalau kemudian kalau di Indonesia presidensial itu berbeda. Nah, kemudian kepala pemerintah, perdana menteri dipilih parlemen, presiden dipilih melalui pemilu. Nah, itulah perbedaannya. Kayak negara Malaysia itu parlementer, bukan presidensial. Ada perdana menteri. Di Indonesia pernah dulu, ya zamannya Sultan Syarif itu mencoba Indonesia itu menjadi negara parlemen, tapi nggak cocok. Kalau negara parlemen nanti di dalam negara pasti terjadi negara-negara bagian. Kalau negara bagiannya itu tidak bisa berkolaborasi satu sama lain, bisa saling kemudian menjatuhkan. Begitu. Pembangunannya bisa tidak merata antar negara bagian. Kemudian hubungan eksekutif legislatif saling tergantung dan timbal balik kalau parlemen. Kalau presidensial terpisah dan independen. Kemudian aspek contoh negara, parlemen Inggris, Australia, India, presidensial Brasil, Indonesia, Amerika itu berapa? Nah ini catatan bawah ini. Indonesia, catatan bawah ini ya. Indonesia menggunakan sistem presidensial, namun dinamika parpol dalam koalisi menciptakan nuansa semi parlemen. Dengan kondisi hari ini di Indonesia itu, saya berikan catatan kecil. Dengan kondisi hari ini, partai-partai menginginkan untuk kemudian bergabung semua di eksekutif. Tidak mau ada yang menjadi istilahnya yang berada di luar eksekutif. Ketika partai-partai tersebut di Indonesia semuanya ingin bergabung di eksekutif, maka kemudian nuansanya kayak parlemen sebenarnya. Karena sebenarnya di dalam sistem presidensial itu tidak boleh partai-partai semuanya bergabung di eksekutif. Partai-partai harus ada yang di luar eksekutif atau yang berada di lembaga legislatif agar terjadi check and balances. Bayangkan sekarang dari yang kemarin kalian hitung, partai yang tergabung di parlemen 8 partai kan? Ya. Mana partai yang tidak masuk parlemen? Mana partai yang tidak tergabung di dalam eksekutif? Hanya PDIP aja, dari 8 jadi 1:7. Ya bagaimana terjadi check and balances? Secara nominal aja tidak sebanding. Kalau ditambahkan lagi sebanding tidak, partai yang berada hari ini PDIP di luar pemerintah sebagai oposisi pemerintah di luar dengan partai yang kemudian tergabung, kalau dijumlahkan aja ya sudah tidak sebanding. Anggota PDIP yang di DPR berapa? Cuma 100 berapa kemarin kan? Sedangkan yang 7 partainya total berapa itu? Ya 400 sekian berarti kan? Kalau totalnya kan 580. Ya tidak sebanding. Makanya dengan kondisi hari ini, nuansa politik di Indonesia itu seperti sistem parlementer, bukan sistem presidensial. Nah, sistem presidensial itu tadi adanya pemisahan dengan res politika yang mempunyai check and balances. Ada mau ditanyakan? Pak, ini kan kalau membahas tentang yudisial itu kan salah satu fungsinya itu mengadili tiap pelanggaran terhadap UU dengan basis HAM. Legislatif. Iya.
Ya, yang ini. Ya. Dan kalau misalnya pelanggaran terhadap UU khususnya HAM itu dilakukan pada masa-masa Orde Baru, terus apakah yudikatif itu bisa mengadili si pelanggar UU terhadap si pelanggar UU yang melanggar HAM, padahal UU dulu sama sekarang itu beda, Pak? Ya masih bisa saja, kemudian ya masih bisa asalkan undang-undangnya masih menyatakan bisa ya. Berbedanya yang bukan signifikan ya. Contoh terkait kemudian langkah berani yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pada waktu itu, contoh yang terbaru ya, yang terbaru saya berikan contoh, mengangkat Marsina sebagai pahlawan nasional. Dan kemudian kemarin tuh saya merinding sendiri karena dulu ketika saya zaman mahasiswa itu membaca buku-buku yang kemudian orang-orang hilang di zaman Orde Baru, aktivis-aktivis yang hilang. Banyak dulu ya, ada Munir, ada Marsina, banyak sekali. Nah itu presiden bahkan berani mengambil langkah itu yang padahal hilang loh ini orangnya dulu. Terus kemudian ada dimakamkan, ada ternyata ketemu, dimakamkan, dan kemarin baru minggu kemarin dibangunkan apa istilahnya Museum Marsina di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Bisa, sangat bisa memproses asalkan di mana-mana urusan kenegaraan itu harus mempunyai itikat baik. Ada istilah goodwill-nya harus ada, harus punya niatan baik, niatan ingin kemudian memproses hal tertentu. Presiden sangat bisa. Buktinya saja presiden memproses terkait hasil korupsi yang begitu banyak, yang kemudian dibantu kejaksaan aja bisa kok 1.000 sekian triliun kan? Berapa itu? 11 triliun ya? 11.000 ya? Itu bisa aja. Jadi sangatlah bisa sebenarnya asalkan ada itikat. Urusan politik itu urusan itikat, keberpihakan. Politik itu pada ujungnya kita itu ya harus kemudian membuat keputusan yang itu keberpihakan. Itu ujung dari politik sebenarnya. Nah, tadi keberpihakannya bijaksana atau bijaksini itu gantung itu nanti. Sangatlah bisa sebenarnya. Buktinya aja sekarang bisa pemerataan pembangunan di mana-mana bisa. Dulu kita membayangkan adanya rel kereta api itu hanya di Jawa, sekarang di Sumatera aja kereta api bisa. Dulu membayangkan adanya tol itu di Jawa, sekarang di Sumatera, di Kalimantan ada. Kita itu terlalu lama tersandra di zaman Orde Baru, dininabubukan istilahnya. Bangsa Indonesia itu besar. Bahkan zaman Orde Baru banyak kemudian benda-benda sejarah itu yang kemudian dijual belikan. Sekarang semuanya di zamannya Presiden Pak Prabowo ini yang bagus dari Menteri Kebudayaan banyak kemudian melakukan diplomasi dengan negara-negara tertentu untuk mengembalikan benda-benda sejarah Indonesia dari Belanda, dari Belgia, dari Thailand kemarin. Kalau kalian mendengarkan informasi tersebut sangatlah bisa, Pak. Itu tadi soal keberpihakannya mau atau tidak. Itulah pemimpin di sana, fungsinya pemimpin di sana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kita lihat aturan presiden kalau mau mengajukan RUU dan mengesahkan kan harus mengambil RUU ya Pak. Nah kalau seperti tadi itu kalau misalnya mengesahkan kata-kata yang dilakukan presiden aja Hanya keputusan presiden saja. Hanya keputusan presiden saja. Jadi kalau membuat rancangan undang-undang masih rancangan namanya, untuk disahkan menjadi undang-undang maka kemudian terjadi kedua belah pihak antara legislatif dan presiden ketemu. Presiden dengan menteri-menterinya, misalnya menteri terkait. Tapi kalau perpu hanya berbeda. Tapi perpu ini tidak boleh dikeluarkan semena-mena asal-asalan gitu. Wah hari ini apa yang kita buat perpu aja. Boleh kita gitu. Presiden tak ngapa-ngapain hari ini nganggur itu buat perpu nggak boleh. Harus ada keadaan-keadaan tertentu. Misal dinyatakan Indonesia perang itu perpu pasti. Misal ya, saya tidak mendoakan ini. Saya juga tidak siap berperang ya. Kita nggak punya banker-banker mau lari kemana kalian? Ya kan?
Kalau dilihat di Iran itu kan ada bengkel-bengkelnya ya, di Israel, di bawah tanah itu loh. Bukan penyimpan uang, penyimpan manusia semua itu termasuk. Indonesia kalau perang, kalian membayangkan Indonesia kalau perang kan? Kalian mau larinya kemana? Pernah membayangkan Mbak? Pernah nggak? Dalam peraturan hukum itu ada istilahnya terlegitimasi baik tidak dengan civil society, dengan lembaga-lembaga terkait, terlegitimasi baik tidak. Makanya banyak sekali perpu yang dijalankan, tapi itu tidak maksimal di bawah karena terlegitimasinya dulu tidak baik. Artinya civil society tidak punya begitu, DPR-nya tidak punya begitu, sangat banyak. Dulu istilahnya bukan perpu, namanya dulu sebelum 2004 Gus Dur. Itu terjadi membuat perpu, tapi istilahnya dulu belum perpu, namanya dekret. Gus Dur membuat dekret membubarkan DPR, ditolak, bisa-bisa, kemudian maka Gus Dur yang diturunkan. Jadi memang itu otoritatif dari presiden, tanpa kemudian masuk juga dari lembaga terkait, lembaga dari masyarakat, lembaga terkait maksudnya Islam itu sendiri atau dunia. Makanya dari presiden itu haknya sangat cukup besar, tapi tidak boleh perpu itu dibuat asal-asalan. Ya, hari ini nganggur buat perpu, hari ini nganggur buat perpu ya nggak bisa. Ya. Bukan seperti halnya kalau kalian ngopi ya, boleh ngopi sini tidak bisa. Gitu Mbak ya. Itu otoritatif dari presiden, makanya namanya aja peraturan presiden pengganti undang-undang. Ada lagi? Nah, ini pembagian struktur kekuasaan di Indonesia ya. Legislatif itu ada MPR, DPR, DPD, DPRD. Eksekutif tentu ada presiden, wakil presiden, dan kepala daerah, bahkan dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota, atau bahkan kepala desa, itu masih eksekutif itu. Itulah trias politika di Indonesia, yudikatif, MA, MK, KY, pengadilan. Banyak lah kalau yudikatif. Ya, pengadilan itu negeri, tinggi. Kalau di kabupaten kota tinggi atau negeri? Ini harus tahu kalian, kalau provinsi negeri apa tinggi istilah namanya. Apa Mbak? Kalau di kabupaten kota namanya pengadilan negeri atau tinggi? Kalau di provinsi tinggi apa negeri? Pengadilannya namanya, biar kalian tahu. Apa itu? Ya, yang kabupaten kota apa yang provinsi itu? Kabupaten kota namanya negeri, kalau di provinsi namanya tinggi, pengadilan tinggi. Biar kalian tahu ya. Dalam konteks Indonesia, bias antara legislatif dan eksekutif muncul ketika partai politik masuk dalam kabinet. Inilah kondisi di Indonesia. Saya berikan studi kasusnya ini. Anggota legislatif yang dicalonkan parpol cenderung tidak mengkritisi jalannya pemerintahan. Itu tadi yang dianggap itu menjadi bias sistem presidensil, sehingga seperti parlemen. Yaitu tadi anggota-anggota yang dicalonkan masuk ke kabinet. Ya, masuk ke kabinet loh. Ternyata temannya sendiri yang masuk. Ya, masa mau mengkritisi temannya yang dulu sesama di partainya baru-baru. Kira-kira begitu. Kalau besok Mas Devan sebenarnya siapa? Mas siapa? Mas Nasril, misal dari partai A nyalon itu dulu sudah akrab dari kuliah, terus masuk partai politik bareng di DPR, terus Mas Nasril diangkat presiden menjadi menteri, Mas Devan masih di DPR. Kira-kira Mas Devan mengkritisi Mas Nasril enggak? Enggak akan itu.
karena sudah terbangun emosionalnya sejak lama. Relasi itu yang tidak bisa dipisahkan di Indonesia, sehingga sangatlah bias sistem presidensial di Indonesia itu tadi, seperti ada sistem parlemen ada itu. Karena itu tadi harusnya menteri-menteri yang diangkat presiden itu harus keluar dari partai politik, agar kemudian partai politik yang berada di DPR, karena kan DPR itu anggota-anggotanya kan dari partai politik itu, agar boleh mengkritisi menteri-menteri. Nah, begitu. Dulu pernah itu zamannya Pak Jokowi ketika terpilih pertama, saya tidak akan memasukkan atau memilih menteri yang dari partai politik awalnya, tapi janji ialah janji. Janji belum belum tentu terbukti. Tuh, makanya kalau kalian punya pacar dijanji-janjikan kan belum tentu ada buktinya kan, hanya sebatas janji aja. Nah itulah yang kemudian kondisi di Indonesia sampai hari ini. Itu di dalam trias politikanya seperti itu. Nah ini memahami sistem dan ekologi politik. Saya agak percepat ya, karena jam 9 ini nanti kan ada guest lecture ya. Sistem politik, definisi karakter. Sistem politik itu ada struktur politik, multifungsi, budaya politik, dan fungsi universal. Ini masih menurutnya Rusandi Suming Takura dari buku ini. Nah, fungsi-fungsi sistem politik diantaranya pendidikan politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, seleksi kepemimpinan, komunikasi politik. Nah, inilah secara general pengetahuan-pengetahuannya dari trias politika itu sendiri. Turunan dari semua trias politika itu terbentuk sistem politik ini, ya, dan fungsi-fungsi sistem politik. Nanti kalian baca aja. Nah, secara input, proses, dan output di dalam sistem politik. Input ada tuntutan, ada dukungan, dan ada apatisme. Ya, itu wajar. Di dalam negara demokrasi menyenangkan 100% orang itu tidak akan mungkin. Ya, di dalam sistem demokrasi, apalagi tadi terjadi check and balances yang diharapkan, menyenangkan 100% orang itu tidak akan mungkin. Setidaknya ada prinsip namanya utilitarian. Utilitarian itu artinya mayoritas. Kalau itu dianggap dan dihitung presentasinya itu mayoritas, ya itu sudah baik. Misal membuat libur nasional, itu dianggap kontranya 50% lebih atau tidak. Oh yang pro 50% lebih, artinya itu sudah mengandung prinsip utilitarian atau mayoritas itu sendiri. Prosesnya serangkaian tindakan pengambilan keputusan oleh lembaga politik sesuai fungsi masing-masing yang membentuk struktur politik. Output pemenuhan aspirasi dan penolakan aspirasi, ya tergantung. Itulah di dalam sistem politik ya. Seperti ini nanti bisa kemudian kalian kaitkan dengan kebijakan, program dan seterusnya. Suprastruktur dan infrastruktur bedanya ini. Kalau suprastruktur ya struktur politik dalam suasana pemerintahan atau lembaga negara itu namanya suprastruktur. MPR, DPR itu suprastruktur. Fungsi outputnya membuat kebijakan, menjalankan kebijakan, kemudian pengawasan kebijakan itu sendiri atau tadi eksekutif, legislatif, yudikatif, ya. Rule of making, rule of application, rule of adjudication, ya. Kemudian kalau infrastruktur politik ya parpol, LSM, media massa yang berada di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itulah infrastruktur politik bedanya. Perguruan tinggi kita tidak masuk bagian dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Itu kira-kira. Fungsi input kalau ditekan lagi bahwa perguruan tinggi ada BEM, ada MPS, nah itu di sini nanti masuk. Infrastruktur. Fungsi input, interest, articulation, perumusan kepentingan oleh LSN, kelompok kepentingan dan tes dan seterusnya. Kemudian yang kedua interest aggregasi, pemaduan kepentingan oleh partai politik dan tokoh politik. Ini kapabilitas sistem politik bisa kalian baca aja.
Nah ini kira-kira hari ini kita mempelajari ini secara kesimpulan. Materi pertemuan sebelumnya belum saya kirim ya? Belum. Nanti saya kirim sama yang ini ya. Kira-kira ini kesimpulannya. Res politika memisahkan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang suruh beres-beres bisa apa belum selesai. Yang kedua, check and balances memastikan tidak ada satupun lembaga yang mendominasi. Keseimbangan kewenangan adalah kunci demokrasi yang sehat. Sistem parlementer dan presidensial berbeda pada tanggung jawab eksekutif. Parlemen bertanggung jawab para parlemen, presidensial tidak. Sistem politik terdiri dari input, proses, dan output dengan umpan balik. Yang kelima, kapabilitas sistem politik ya, interaktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif. Yang dimaksud kapabilitas itu tadi, saya itu mempunyai pernyataan ya. Kalau soal kapabilitas untuk menjalankan tadi itu terkait nanti apakah input, proses, dan output. Mempunyai pernyataan seperti ini, inkompetensi itu lebih membahayakan daripada kebodohan itu sendiri. Inkompeten itu lebih berbahaya dibanding kebodohan itu sendiri. Menurut saya ini terkait kapabilitas. Jadi seseorang yang menjabat atau menduduki di dalam kekuasaan-kekuasaan negara atau lembaga-lembaga pemerintah, jika dia tidak kompeten, maka itu menurut saya lebih membahayakan dibanding kemudian bodoh itu sendiri, orang-orang yang bodoh itu sendiri. Karena dia mempunyai resource, mempunyai kewenangan. Karena dia yang seharusnya membuat kebijakan itu baik menjadi kebijakan itu yang buruk. Mempunyai yang kemudian kebijakan itu tujuannya yang itu positif menjadi tujuannya negatif. Ya, jadi kalau kita baca buku-buku ya banyak sekali. Ya, di buku-buku pergerakan mahasiswa itu sangat banyak sekali. Kita tidak bodoh tapi dibodohkan, kita tidak miskin tapi itu kita dimiskinkan dengan sistem yang ada. Jadi pernyataan saya inkompetensi terkait kapabilitas itu inkompeten, orang yang tidak kompeten ketika menduduki jabatan-jabatan pemerintah atau lembaga-lembaga negara itu lebih membahayakan sendiri daripada kebodohan itu sendiri. Ya begitu. Makanya pentingnya lah belajar, pentingnya kemudian kita tahu diri, menempatkan diri. Ketika besok kemampuan kita seperti ini, jangan kemudian kita berada di luar kemampuan kita. Jangan hanya mengejar mengejar eksistensi, ya. Jangan hanya mengejar jabatan, tahta, dan seterusnya. Itu kira-kira. Terima kasih. Sudah selesai ini. Ini ada satu kata dari Montesquieu. Kekuasaan yang tidak dikontrol adalah awal dari ketidakadilan. Dari Montesquieu itu sendiri. Mungkin itu saja ya bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita ketemu di semester depan ya. Kita ketemu di hari Sabtu besok sih. Tapi kalau kuliahnya ketemunya di semester depan. Untuk UASnya kita offline ya, tertulis tangan. Sudah saya sampaikan. Kisi-kisinya ya dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau enggak, Pak, untuk UAS itu soalnya materi dari yang semester sebelumnya. Sebelum UTS juga masuk. yang saya aja ada. Yang dari saya aja, yang pasca UTS. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini Tata, halo.